Oke guys, welcome back to our podcast. Podcast apa aja? Ya apa? Apa aja? Ya, kita berdua lagi. Kita berdua lagi. Kemana Indra? Ya, sibuk lagi ngurusin konten. Oh, Aduh, udah lama nih ya berdua. Enggak berasa kayak 2 tahun aja. Padahal iya. 2 hari doang ya. 2 hari doang bareng Indah. Berdua doang nih Pak. Wih, oke teman-teman, jadi di podcast kali ini kita akan bahas tentang toleransi. Apa itu toleransi dan bagaimana hierarki di Indonesia? Wih, wait, Nah, berat banget itu, berat, enggak. Ya, jadi kita mantap. basic aja teman-teman. Ibaratnya ya ini tipis-tipis aja, kita berbagi pengalaman, berbagi juga ilmu gitu kan. Yoi. Karena banyaknya kasus-kasus sekarang tuh kurangnya toleransi dari segi yang sensitif sama yang nggak sensitif gitu. Bener banget Pak. Jadi memang karena ini sebenarnya balik lagi kalau ingat-ingat Pak ya di podcast kita sebelumnya itu sempat dibahas nih generasi milenial atau Gen Z itu banyak yang dianggap katanya nih toleransinya kurang nih, ini kurang paham toleransi lah apa segala macam. Jadi itu menarik juga nih buat dibahas gitu loh karena memang benar juga bilang sama Aldi, sharing-sharing aja lah betul. Karena kita lihat ya walaupun sedikit berbeda tahun aja gitu, ya, kita mungkin masuknya juga Gen Z juga ada perasaan kayak dengan stigma Gen Z ini kurang apa segala macam, merasa kayak kayaknya gue bukan Gen Z, gue kayak generasi baby boomer. Baby boomer yang boomer kan. Anjir kelahiran 60. Tapi emang maksudnya balik lagi, kita kan masih ngalamin didikan-didikan zaman dulu Pak ya yang memang dalam hal toleransi itu dia nggak dikesampingkan nih, tetap dia diutamakan juga selain daripada Iya. pendidikan di sekolah pada umumnya gitu kan. Nah, tapi yang jadi menarik itu ya balik lagi tadi, memang gue pun menyaksikan, kita sebut aja lah banyak anak muda zaman sekarang nih, ya memang bisa dibilang ya seperti kurang gitu, toleransinya tuh kurang. Bahkan Iya, kalau bener. di review sedikit, kalau ingat nggak beberapa tahun kebelakangan ini, ada dua kejadian yang gue temukan nih. Kejadian pertama itu sekitar beberapa tahun lalu, di mana anak-anak universitas di Jogja itu yang memang perantauan dari Papua, dia pendidikan di Jogja terus dia mau apa gimana segala macam, dikatain mau ini ya. Oh iya. Kasus Tahu itu. pertama nih, kasus kedua, tempat gue ada nonton itulah. Jadi di video ini gitu kan kayak mereka nih sharing-sharing gitulah tentang apa gue juga lupa. Terus? Ya mungkin yang si orang Papua ini dia memang kurang bisa jawab gitu Pak, nih mas-mas Papua ini kurang bisa jawab gitu kan. Anjir Pak, komentarnya nggak main-main anjay, bener-bener Apaan tuh? dikata-katain kayak gitu anjing. Anjing, kacau banget. Itu jempol-jempol sama otak juga kosong anjing. Udah jempol gak punya otak, lu jangan nambah juga gitu loh. Anjing. Ini gue baru tahu loh man. Ini gue baru tahu serius kalau yang masalah di ini ya. Karena emang nggak ada sih sebenarnya. Gue juga nonton live yang orang-orang timur juga gitu kan, Papua gitu, NTT, Alor, Kupang gitu. Siapa tuh? Jadi mereka itu kayak seru-seruan aja gitu awalnya kan. Gue pernah nonton di situ ada tuh. Jadi satu akun gitu. Ya, emang dia rame-rame sih. Komenannya apa? Ih tukang pukul seram gitu. Gak gitu konsepnya teman-teman. Ini sumpah, ini jempol-jempol iseng sumpah. Ini jempolnya mesti diganti pakai jempol kaki ya. Kalau ngetik tuh jadi nempel semua tuh nggak di touchscreen bangsat. Kadang di situ loh. Asli dah. Tolonglah teman-teman. Ya itu bener. Lanjut man. Lu mau lanjutin tadi sorry gue sangkal dikit nih jadinya. Emang kesel gue mau kayak gitu. Ya memang secara inti udah benar Pak, dari gue pribadi lah, sorry to say gitu, maksud gue bukan bermaksud sombong lah ya, pasti kita juga ngalamin hal yang sama Pak. Gue ngerasa dari dulu itu bisa dibilang gue tuh nggak ngerti aja toleransi itu apa, bukan karena gue nggak bisa bertoleransi aja, karena memang udah dari dulu gue itu hidup di lingkungan yang memang orangnya tuh beda Pak, baik itu lu mau bicara dari sukunya beda, dari rasnya beda, agamanya beda, jadi udah gue nggak tahu anjing rasis itu apa gitu loh. Contoh, keluarga gue itu lahir dan besar sebagai orang Islam, rumah gue di daerah Bogor yang memang dekat gereja Katolik, tetangga gue ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Rumah gua itu bahkan kalau kita mau ngomongin soal tempat ibadah kayak masjid-masjid itu, anjir jauh Pak. Rumah gua tuh tinggal, ya Allah nggak nyampe hitungan kilometer, anjir boro-boro. Jadi kalau gua keluar rumah ya lu nengok kiri tuh udah langsung gereja, anjir. Iya. Rumah gua tuh udah deket gereja Katolik, gereja Protestan, deket vihara. Masjid itu jauh cuy, kata gua. Jadi bingung sendiri gitu, kayak ada berita rame lah ya, isu rasis apa segala macam itu gua bingung gitu. Dan lu pun juga sama, kalaupun bisa gue bocorin sedikit, rumah lu juga emang dikata tuh perumahan orang Islam
Islam. Iya, betul kagak Dengan dulu berbagai ya. macam background gitu kan yang gue tahu ya. Iya, Ada yang benar-benar. ya Islam mau pasti karena memang kita negara mayoritas pasti banyak Islam juga, ada yang Kristen, Katolik, ada yang dukun gitu kan. Eh, 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 tar dulu, jangan dibahas. Tunggu klarifikasi. Jangan langsung sebut. Jadi emang sih kalau untuk masalah toleransi itu sebenarnya kita tuh nggak diajarin secara textbook man. Tapi memang kita tuh bener-bener dikasih tahu secara pengalaman ataupun juga keseharian gitu. Jadi bisa dibilang kalau toleransi kita harus belajar di sekolah atau apa itu nggak perlu cuy, tapi lingkungan lu dulu, dari orang tua dulu cuy, keluarga lu dulu ya lu dikasih tahu gitu kan, nak itu yang sipit-sipit kamu temenin jangan kamu jauhin. Sebenarnya toleransi itu pemicu adanya bully. Betul. Kalau bagi gua ya, kita main cocok logi aja deh. Kenapa? Ya karena dari hal bully aja, berarti lu udah nggak punya toleransi dong. Nggak menerima keadaan orang yang beda dari lu dong gitu. Itu bersandingan banget. Tipis-tipis makanya ini toleransi sama bully nih. Jadi harus bener-bener ditanemin tuh bosannya. Yang berbeda itu tidak berarti ya dia tidak sepaham sama kita. Enggak. Justru yang berbeda itu ada yang sepaham dan juga mungkin lebih dari kita. Contoh, masalah ilmu. Temen gua emang bocahnya hitam gitu kan, tapi pinter anjing. Orang bukannya gua ngatain fisik ya, tapi ya itu adanya dia namanya Gayus pak. Oh itu lu tahu kan dulu masih happeningnya Gayus Tambunan. Tahu. Itu dikata-katain pak. Gayus Tambunan gara-gara namanya Gayus, padahal nama depannya itu sama nama belakangnya nggak Tambunan anjing. Depannya gue masih inget banget nama dia tuh Gayus apa gitu, gue belakangnya kalau belakang lupa pak, tapi kalau depannya gue tak kenal banget itu. Saking dia dibully begitulah sama teman-teman gue karena dulu IPS kan SMA, itu dia tuh sampai menyendiri gitu. Tapi ternyata dia pinter banget bahasa Inggris anjing. Giliran ulangan bahasa Inggris nanya semua orang-orang yang ngebully dia. Ya anggapnya mereka cuma bercanda bla 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 bla. Asli Gayus ngerasa kayak anjing lu tuh ngebully gue lah gitu. Tapi dia tuh nggak bisa bergerak gitu gara-gara gak ada apa ya namanya keberanian gitu. Itu tuh. Jadi toleransi itu penting teman-teman. Dari sadar diri deh sama diri kita, lingkungan gitu kan. Kita pasti ada lah fase di mana nggak disukain sama suka gitu kan. Itu pasti udah namanya roda kehidupan pasti akan seperti itu gitu. Jadi apapun orang yang nggak suka dari kita ya udah biarkan aja gitu. Mereka punya penilaian tersendiri. Yang penting kita mengerti aja. Kalau dia nggak suka gitu. Kalau misalkan teman-teman lebih berani ya deketin aja orang yang nggak suka sama kita. Biarkan mereka merasakan apa arti toleransi. Bener. Gitu man. Dari gua. Aduh jadi debat begini anjing. Berasa debat Sebenarnya anjing. bukan debat sih Pak, ini karena memang ibaratnya dalam beberapa hal itu kita juga balik lagi ya, kita juga nggak sepenuhnya sama kan, nggak harus selalu sama-sama pro. Ada kalanya juga kita Iya. saling pro, ada kalanya gue pro, lu kontra gitu. Tapi kalau di sini gue Iya. lihat lebih ke sama-sama nebelin Pak gitu loh. Lu pro, gua pro, Benar. nebelin gitu. Iya Paling benar. banter mungkin ada beberapa hal. Nah ini balik lagi nih kayak tadi gue bilang ada pro kontra. Salah satunya itu yang buat rasa gue kontra adalah di bagian dimana lu bilang toleransi itu nggak diajarin secara textbook. Menurut gue, kalau ini mungkin dari pengalaman gue ya, sebetulnya toleransi itu diajarin juga di sekolah secara teori. Benar. Memang kalau di sekolah itu kita lebih ke ngebahas secara teori. Kalau menurut gue, kenapa bisa dibilang secara teori? Anjay, coy, di angkatan gue tuh yang Kristen cuma satu, sisanya Islam. Iya. Jadi Kalau lu gue kan. cuma dijelasin secara teori-teori doang nih, tapi balik lagi pada saat gue balik ke rumah, di mana lingkungan gue macam orang nih ya, berbeda-beda, prakteknya di situ. Karena gue ingat nih dulu salah satu tetangga gue, dia memang Kristen kan, cuman sorry to say ya, karena secara penampilan dia looks-nya sama kayak kita nih, pribumi juga sama-sama. Di sana juga banyak kan, di rumah gue tuh banyak orang Jawa juga. Gue pikir dia Islam Pak, tapi kok ada kecil nih, ada kejadian gini. Oh, Bude ini nggak pernah pakai kerudung sih. Oh, dia soalnya bukan Islam, dia Kristen. Emang kenapa kan harusnya pakai kerudung biar tutup-tutupan rambut? Oh enggak, kalau di Islam memang harus pakai kerudung, tapi kalau dia nggak ada keharusan gitu. Nah, jadi gue tuh paham tuh Pak dari situ. Bahkan lucunya juga waktu kecil pernah anjir gue nongkrong di rumah tetangga gue yang Kristen pada saat deket-deket Natal Pak, di hari Minggu Pak. Dia Terus kayak ada guru ngapain? agamanya anjir, kayak guru ngaji gitu kalau di kita tuh. Oke. Ini gue juga udah lupa banget kejadiannya anjir, mak gue yang cerita kan. Ini si Lukman pulang-pulang cerita apa nih emang aku dulu mah. Mama emang Tuhan Yesus tuh gini ya. Anjir mak gue panik kan. Tapi balik lagi Pak, maksudnya dengan serandomnya lingkungan di sana tuh gue toleransi ini harus gimana gue gak ngerti ya nih. Ya karena yang gue rasain pada waktu itu bener-bener gokil Pak suasananya anjir. Jadi kayak orang-orang teriak Bhinneka Tunggal Ika apa segala macam. Oh kita nih berbeda tetap satu bla 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 bla. Gue gak ngerasa butuh itu anjing.
pagi gue sholat id hari itu juga nih di hari yang sama, siangnya gereja tetap buka nih. Pagi udah takbiran nih ya kan, siangnya anjir tiba-tiba ada suara bodo amat anjir, gue gak peduli dengan itu. Jadi kayak Benar-benar. sedangkan balik lagi gitu kan yang di permasalahan itu memang benar juga nih, gue setuju tadi yang lo bilang tentang bully itu salah satunya ras. Memang bisa dibilang bully itu banyak penyebabnya gitu kan, tapi salah Benar. satunya juga nggak jarang yang jadi permasalahan itu bully disebabkan dari ras juga nih. Benar. Kalau lu memang deket mungkin so far fine fine aja gitu. Kayak contoh gue sama Aldit nih, gue spill dikit lah gitu. Kayak gue nih secara nggak langsung gue orang Jawa, Aldit ini Sumatera, Riau. karena gue udah deket sama dia nih, ceng-cengan ras itu ya sekedar di mulut aja nih, nggak yang sampai diambil personal gitu. Dan Aldit pun juga sama nih, lu banting lu gue temen lu nguli gini lah, kenapa jadi gue kan lu Jawa, biasa kuli Jawa setrum wah anjir gitu juga sih gitu. Dan gue juga nggak ngerasa gimana gitu, sakit hati kah apa segala macam, enggak, karena gue sama dia udah deket nih. Beda Iya, halnya kalau benar-benar. lu Jadi lu sosok asik gitu kan, kayak oh mm, berarti gue denger di podcast apa aja nih, kalau gue udah deket berarti gue bully orang. Tapi jangan dulu anjir, lu jangan asal nilai dari lu sendiri gitu, dari mulut lu. Oh gue ngerasa deket ya, dia belum tentu anjir. iya, Karena benar. jadi juga kan Pak, orang sosokan anjir, sosok asik apa segala macam, ya dia ngerasa udah deket sama kita belum cuy, lu siapa gitu, prolog kagak lu gitu kan. Jadi Tuh. harus kita lihat-lihat juga kalau semisalkan memang orang ini bercandaannya udah mulai nggak asik nih, dalam artian kita ya ketemu sama orang baru ya jangan langsung to the point lah gitu. Jangan sampai kejadian kayak yang tadi lu ceritain itu lo, pengalaman lu lihat live itu. Jadi kita nggak tahu suasana hati orang kayak gimana gitu. Oke kalau dia nerima, tapi kalau nggak terima, udah ya itu petaka buat lu jadinya gitu. Yang ngetik-ngetik pakai jempol kaki itu lah anjing. Sumpah itu jempol kaki. Jempol anjing. Itu kejam sih Pak. Sekarang tuh sosial media makin cepet ya kan. Info-info tuh lebih cepet dapetnya datanya segala macam. Orang yang nggak tahu permasalahannya apa, cuman dapat sepenggal informasi aja langsung Pak. Oh ini tidak bisa nih begini gini gini, nggak ada nih toleransinya begini gini gini, nggak ada nih di dalam ini langsung disangkut pautin hal-hal yang nggak jelas aja. Itu tuh stop lah, jangan kayak gitulah teman-teman gitu. Kalau bisa kita telah dulu, cari tahu dulu, karena kita ini hidup di Indonesia dengan sila pertama yang harus kita selalu dalemin gitu, selalu kita hayati, yaitu ketuhanan Maha Esa, bukan menunjukkan ketuhanan Allah atau apa, nggak ada gitu loh, nggak ada yang spesifikasi. Kita tuh Maha Esa, Tuhannya cuma satu gitu loh. Dan setiap warga negara Indonesia juga yang berbeda-beda agama tetap aja Tuhannya menganggap satu. Jadi lu tuh jangan merasa paling bener lah, kasarnya gitu loh. Iya, Itu. gue jadi keinget dari lagu ini, rilisnya udah lama, cuman baru viral itu mungkin sekitar beberapa tahun kebelakangan ini lah, lagunya Black Eyed Peas, judulnya Where Is the Love. Oh iya Kalau tuh, lu bener-bener. Gue juga kalau lu dengerin itu lagi. kalau lu lihat nih, ada satu part lirik di mana dia bilang gini, if you have love for your own race, then you only left space to discriminate. Artinya tuh kayak, Nah, kalau lu cuma punya cinta untuk ras lu sendiri, maka lu bakal meninggalkan ruang untuk diskriminasi gitu. benar. Iya Kayak tuh, ngerasa superioritas gitu kan. Balik lagi, benar. yang gue lihat juga salah satunya kan begitu. Mm-mm. Penyebab terjadinya kurang toleransi karena superior nih. Karena misalkan gue sebagai orang Jawa, gue ngerasa superior, ras gue paling hebat anjir. Kalau nggak ada ras gue bisa Mm-mm. apa negeri ini anjir, kulit banyak Benar. ras gue. Orang Medan pun sama gitu kan, kayak alah orang-orang ras gue paling baik nih, paling gokil lah. Kalau misalnya nggak ada Heeh. ras gue bisa apa anjir negara Iya. ini, orang bocah hukum kebanyakan dari ras gue kayak gitu. Nah kita bisa ngutip quotes-nya Bung Karno nih, di mana beliau pernah bilang gini, berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, bicaralah seperti orang Batak. Jadi lu nggak harus jadi orang Batak untuk bisa pinter bicara, lu nggak harus jadi orang Jawa untuk bisa pinter kerja gitu loh, lu nggak harus jadi orang Minang untuk bisa bikin pinter buat mikir gitu, enggak juga gitu. Tapi menurut gue ini quotes yang gokil, menurut gue pribadi ya, gue merasa ini salah satu quotes yang memang mengajarkan kita untuk toleransi gitu, nggak peduli Benar. ya, tapi lu bisa Benar. belajar seperti ini gitu. Kayak lu nggak usah mikir, anjir gue mau orang Jawa, gue kan nggak pinter ngomong ya, biar aja orang Batak kagak anjing gitu loh. Enggak lu enggak jadi kayak tumbal-tumbalan enggak gitu, Bro. Iya, gitu. Dan balik lagi di sini, sebelumnya gue tebelin lagi ya, kita di sini nggak bermaksud untuk merendahkan ras manapun gitu loh. Cuman maksudnya di sini kita kayak stop lah cuy gitu loh, untuk ngerasa superior terhadap ras lu sendiri. Jadi kita semua tuh hebat. Benar. Makanya lu yang balik lagi juga tadi yang sedikit mau gue tanggepin dari cerita lu tuh ya, memang gue Ih, bingung juga sih itu ya anjing.
Orang tuh banyak yang underestimate gitu tuh nggak sih lu Pak sebelum lu cari tahu gitu. Iya, bener. Bahkan menurut gue juga kayak orang-orang Papua yang gue lihat diskriminasi ini ya, belum tentu mereka itu lebih bodoh dari kita. Cuman karena perkara warna kulit dia beda sama kita gitu. Iya, Serius setuju. anjir, gue berharus Betul. akui itu ya. Banyak loh yang gue bahkan ngerasa insecure terhadap orang-orang Papua juga gitu. Atau orang-orang timur lah kita sebut gitu kan. Karena memang diskriminasi paling banyak itu memang daerah timur. Gue Bener insecure sih, sama bener. anjing mereka pinter cuy gitu loh. Biar Iya, mungkin dikata, gue seorang sarjana dia cuma lulusan SMA. Anjir otaknya, anjir gak main-main cuy gitu. bener. Penalarannya tuh, wah, jauh lah. Itu. Jadi gitu ya teman-teman tentang toleransi. Intinya jangan kita underestimate sesuatu ataupun kita merasa diri kita tuh paling ras terkuat gitu kan. Kita tuh sama-sama aja, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama manusia, kita sama-sama beragama. Ini makanya tadi gue sempat singgung di awal kan. Ada yang sensitif, ada yang sensitif karena yang lebih banyak yang sensitifnya sebenarnya gitu. Nah, jadi apapun itu kita harus menghargai dan mengerti, memahami bahwasannya ya memang begitu gitu loh. Kita di Indonesia ini ya beragam budaya, Bhinneka Tunggal Ika jadinya. Oke, Benar-benar. itu aja teman-teman dari podcast kali ini tentang toleransi. Semoga ini bisa saling membuka wawasan kita, bisa saling apa ya, memahami lah gitu. Lebih memahami lagi tentang toleransi. So, oke, thank you udah dengerin podcast ini. Gua dan Lukman akan balik lagi di podcast selanjutnya. And see you in the next podcast. Bye bye.